Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di pagi hari ini kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Segala-galanya yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Teman-teman yang saya banggakan, di pertemuan yang ke-6 ini, kita mengambil judul dalam pembahasan yaitu studi pustaka dan kajian teori. Oke, teman-teman ingat nggak pertemuan di 1 minggu yang lalu? Apa judulnya? Oke, terima kasih. Itulah pertemuan yang kita bahas di minggu yang lalu. Pertemuan minggu yang lalu kita bahas tentang tadi prosedur dan penelitian. Sekarang pertemuan yang ke-6 yaitu tentang kajian teori dan studi pustaka. Apa itu studi pustaka? Studi pustaka adalah salah satu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, media cetak, dan dari internet. Itu namanya studi pustaka. Untuk kajian teori, ya, apa itu kajian teori? Kita harus paham dulu maksudnya apa itu kajian teori. Kajian teori adalah sekumpulan permasalahan yang berisikan tentang teori, konsep, dan hasil penelitian para peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan topik yang kita ambil. Tujuan utama adalah memberikan dasar teori untuk mendukung analisis data serta merumuskan hipotesis atau kerangka berpikir. Jadi kajian teori itu diambil untuk membuat penelitian yang akan kita buat. Itu. Nah. Contoh teori tentang hotel. Contoh teori tentang hotel itu menurut para ahli yang sudah membuat buku. Contohnya, arti hotel menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, hotel adalah usaha menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Itu kajian teori baru satu tentang teori apa itu hotel. Yang kedua, teori hotel dari menurut Kusumaningrum dan Sari tahun 2021 dalam jurnal Pariwisata Terapan, hotel adalah lembaga jasa yang menyediakan tempat tinggal sementara dengan tarif tertentu serta menyediakan fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu. Itu kajian teori tentang hotel yang kedua. Tentang kajian teori hotel yang ketiga, kita ngambil dari Howard tahun 2022, seorang konsultan internasional pariwisata dan hotel. Arti hotel menurut Howard yaitu hotel is commercial establishment providing lodging, food, and other guest service for traveler and tourists. Hotel differ in size, function, and cost. Itu menurut Howard, ya. Dari ketiga definisi tentang
teori hotel, tentang arti hotel, itu kita dapat mendefinisikan hotel adalah titik-titik, tapi dengan versi kita, dengan bahasa kita. Tapi intinya sama, bahwa hotel harus mempunyai indikasi atau ciri-ciri seperti ini. Nah, hotel harus mempunyai kamar. Dan hotel rantai kamar ya bukan hotel. Ya kan? Nah, yang kedua, menyediakan layanan 24 jam. Tidak ada hotel buka cuma malam saja atau siang saja. Nah, yang ketiga, yaitu ada fasilitas tambahan. Ada restoran. Awal mulanya hotel itu kamar saja. Ada fasilitas tambahan, restoran, laundry, room service, spa, dan lain-lain. Yang keempat, dikelola secara profesional. Maksudnya secara profesional itu, hotel itu suatu perusahaan yang mempunyai tujuan profit oriented, mempunyai tujuan komersial. Kalau tidak mempunyai tujuan komersial, tidak mempunyai tujuan profit oriented, bukan hotel. Atau mungkin asrama, atau panti asuhan, atau apa. Kalau hotel harus mempunyai tujuan komersial, mencari laba, mencari keuntungan. Nah, terus berikutnya dari ciri-ciri hotel itu, maka Anda bisa menyebutkan bahwa hotel adalah titik-titik sesuai kandungan ini, sesuai dengan teori yang sudah Anda ambil dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Itu ya. Dari sini ada yang dipertanyakan? Bertanya Pak. Ya, silakan Mas Basyus. Berarti kajian pustaka itu hanya definisi saja ya Pak? Oke, namanya kajian teori itu mengambil dari definisi-definisi saja dari para peneliti-peneliti yang sudah meneliti. Tujuannya kembali lagi untuk untuk membuat dasar penelitian yang akan datang. Kalau di dalam kajian teori itu diisi yang lebih luas lagi tentang berkaitan dengan topik itu tidak sesuai. Karena apa? Nanti kajian teori itu berubah definisi, yang berkaitan dengan topik-topik itu ada di pembahasan. Jadi intinya kajian teori itu cuma berisi definisi-definisi para peneliti terdahulu yang telah menemukan teori-teori yang sudah diteliti. Sehingga kita menghasilkan teori-teori yang baru, menghasilkan penelitian-penelitian dengan keterbaharuan. Dari kajian teori tadi menimbulkan keterbaharuan. Nah, dari sini kajian teori tadi itu mengambil pertama dari buku. Buku kan ada pengarangnya, penerbitnya, tahunnya, kan gitu. Yang kedua itu dari jurnal ilmiah. Yang ketiga dari media cetak. Yang keempat dari katakanlah seperti dokumen-dokumen milik negara. Yang kelima dari internet. Hati-hati kalau mengambil kajian teori ataupun studi pustaka dari internet, karena internet itu begitu mudahnya mengupload teori-teori yang belum dikuatkan kebenaran teori itu. Jadi nanti kalau teman-teman mengupload atau mengambil teori-teori dari internet, harus disertakan tanggal dan jam Anda mendownload. Itu ya dari kajian-kajian teori yang setelah studi pustaka seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang berpendapat? Saya Silakan Mbak Vivi. Menurut saya, untuk pertemuan kali ini saya berpendapat bahwa semakin banyak referensi yang
kita temui akan semakin bagus untuk penelitian. Terima kasih Mbak Wevi atas pendapatnya. Intinya bahwa kajian pustaka atau studi pustaka atau kajian teori itu semakin banyak kita mengambil kajian teori atau studi pustaka, semakin karya ilmiah kita itu nilainya atau bobotnya semakin tinggi. Itulah pertemuan di perkuliahan hari ini. Saya kira saya cukupkan. Dan salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.